Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan biografi Kiai Haji Mustafa 1898 sampai 1950 dan sejarah Pondok Kranji. Kiai Haji Mustafa adalah putra kelahiran Desa Tebuwong, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, lahir pada bulan Syakban 1291 Hijriah atau Oktober 1871 Masehi. Ayah beliau bernama Kiai Haji Abdul Karim bin Abdul Qohar bin Darus bin Kinan bin Ali Mas'ud bin Ahmad Rifai bin Bisri bin Ahmad Dahlan bin Muhammad Ali bin Abdul Hamid bin Sotik bin Raden Qasim Sunan Derajat. Dengan demikian, apabila dihitung dari Sunan Derajat, Kiai Haji Mustafa adalah keturunan yang ke-12. Sedangkan ibu beliau bernama Nyai Khotijah binti Kiai Haji Mustahal bin Urfiyah binti Badruddin bin Nyai Walidin bin Ongkoyudo bin Kiai Abdullah Sambu bin Nyai Abdul Jabbar binti Raden Ayu Sambu binti Pangeran Wolo bin Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Dengan demikian, urutan nasab beliau kepada Sunan Giri adalah keturunan yang ke-12 pula. Dalam pendidikan, beliau mendapat pengajaran pertama dari lingkungan keluarganya sendiri, terutama dari Kiai Haji Abdul Karim, ayahnya sendiri sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al-Karimi Tebuwong Dukun. Setelah mendapatkan asuhan dari orang tua, atas izin orang tua beliau melanjutkan untuk menuntut ilmu ke tempat lain. Pada mulanya beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Sampurnan Bungah Gresik yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Soleh Sani. Di sini yang beliau perdalam adalah pelajaran-pelajaran agama, terutama fikih, selama 5 tahun. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan mencari ilmunya ke Pondok Pesantren Langitan Tuban yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Soleh. Di sana beliau memperdalam ilmu agama selama 3 tahun. Di pondok ini beliau bersahabat dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Selama 3 tahun itu ilmu yang beliau tekuni adalah tata bahasa, nahwu, shorof, dan balaghah. Tidak berhenti di situ, beliau melanjutkan untuk memperdalam ilmu agamanya di Pondok Pesantren Burno Bojonegoro, dan perantauan beliau dalam mencari ilmu yang terakhir kurang lebih 2 tahun beliau memperdalam ilmunya di Kiai Haji Kholil Bangkalan. Ada cerita menarik pada saat beliau nyantri di Kiai Haji Kholil Bangkalan. Ada cerita sesudah lebih kurang 1 tahun beliau berada di Pondok Pesantren Kiai Haji Kholil Bangkalan, Madura. Beliau ingin berjumpa dengan Kiai Kholil namun belum bisa. Pada suatu hari beliau dipanggil oleh Kiai Kholil dan disuruh memanjat pohon pepaya untuk mengambil buahnya. Akan tetapi setelah di atas dan dapat mengambil buahnya oleh Kiai Kholil Bangkalan, pohon pepaya itu ditebang atau dipotong, sehingga pohon itu roboh bersama Kiai Haji Mustafa dan pingsan. Setelah sadar, beliau oleh Kiai Kholil disuruh pulang dan agar mengajarkan ilmu yang diperolehnya. Wallahu a'lam bishawab. Singkatnya, sepulang nyantri dari Kiai Haji Kholil Bangkalan, beliau mendirikan pondok pesantren yang terletak di pesisir Pantura, Kabupaten Lamongan. Lahirnya pesantren ini tidak dapat lepas dari sejarah masyarakat Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, yang membutuhkan figur pemimpin yang benar-benar bisa menjadi panutan umat. Saat itulah nama Kiai Haji Mustafa diminta untuk menjadi sosok pemimpin umat yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Pondok pesantren ini yang hadir karena kepedulian Kiai Haji Mustafa terhadap persoalan umat ini berdiri pada Jumadil Akhir 1316 Hijriah atau November 1898 Masehi. Kemudian lebih dikenal dengan nama Pondok Kranji, yang merupakan salah satu pesantren tertua di kawasan Pantura. Dalam waktu yang cukup singkat, lahan tanah pesantren pemberian Haji Harun warga Desa Kranji yang dikenal angker itu disulap menjadi sebuah bangunan pondok pesantren yang sederhana, tapi cukup bagi para santri untuk belajar. Mula-mula Kiai Mustafa menggali sumur dan membangun langgar agung, sekarang Musola Al-Ihsan, dengan dibantu para santri.
Oleh karenanya, Kiai Haji Mustafa merasa mantap untuk mendirikan dan mengembangkan Desa Kranji menjadi desa berbasis pondok pesantren. Pilihan Desa Kranji secara historis dan letak strategis adalah pertama, merupakan desa tertua, terbukti adanya makam Ayu yang terletak sebelah barat pondok pesantren dan makam Gelondong yang berada di timur pondok pesantren. Nilai peninggalan makam yang cukup tua itu menggambarkan bahwa Desa Kranji merupakan desa yang mempunyai nilai sejarah bagi masyarakatnya. Kedua, merupakan desa yang mempunyai nilai strategis dan ekonomis. Hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan peninggalan Belanda yang berada di kanan kiri Jalan Daendeles. Dan sampai sekarang di Desa Kranji terdapat pasar tradisional yang menjadi pusat perputaran ekonomi bagi masyarakat Desa Kranji dan sekitarnya. Pondok Kranji sebagai pusat pendidikan ilmu agama langsung diterima oleh masyarakat luas, meski tidak sedikit pula masyarakat yang sempat menentangnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian biografi tentang Kiai Haji Mustafa, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.